Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Hasbian Sayyid Rohman. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang dan fakultasnya itu Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusannya Pendidikan Sekolah Dasar. Di sini saya akan menerangkan tentang pahlawan nasional Indonesia. Hanya beberapa saja ya teman-teman, karena pahlawan nasional Indonesia kan banyak ya. Itu ya, salah satunya yang pertama yaitu adalah Abdul Qadir Raden Tumangku Setia Pahlawan. Siapa sih beliau ya kan? Lahir di mana sih beliau ya kan? Abdul Qadir atau beliau tersebut lahir di Sintang, ya, Provinsi Kalimantan Barat. Jadi kalau teman-teman nggak tahu Sintang itu di mana, Sintang itu ada di daerah Kalimantan Barat gitu. Pada tahun 1771. Beliau wafat di Malawi pada tahun 1875. Nah, beliau ini merupakan anak dari Hulu Balang atau pemimpin pasukan di Kerajaan Sintang dengan ayah bernama Owarip dan ibunya yang bernama Safirah. Karena beliau ini adalah seorang pemimpin, berarti beliau ini mampu menjadikan daerah Malawi maju dan berkembang pesat. Kemajuan daerah Malawi membuat Belanda tergiur untuk menguasai wilayah yang dipimpinnya. Belanda juga mengatur strategi untuk menguasai Malawi dengan berbagai tipu daya mereka. Mereka membujuk Abdul Qadir dengan memberikan hadiah sejumlah uang dan mengaduhkannya gelar setia, atau bisa disebut pahlawan kepada kepada Abdul Qadir tersebut. Maaf ya. Namun tawaran tersebut ditolak oleh Abdul Qadir karena sudah tahu tuh beliau bahwa tawaran tersebut merupakan akal dari Belanda untuk menjajah daerah Malawi. Selanjutnya ada yang namanya Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang lahir di Jawa Tengah pada tahun 1752 dan wafat pada tahun 1828. Beliau ini dimakamkannya di Desa Baku. Jadi beliau ini salah satu pahlawan wanita yang ada di Pulau Jawa. Nah, nama asli Nyi Ageng Serang ini adalah Raden Ajeng Kustiah Waliningsih Retno Adi dan merupakan keturunan dari Sunan Kalijaga. Ayah beliau bernama Pangeran Natapraja yang bergelar Penembahan Serang. Kenapa sih beliau ini bisa disebut sebagai seorang pahlawan? Kenapa bisa disebut seorang pahlawan sih? Karena sejak saat itu Belanda semakin memperluas daerah kekuasaan di Pulau Jawa. Nah, perjuangan Kustia ini tidak berhenti sampai di situ saja gitu. Pada tahun 1825 sampai 1830 terjadi perang di Ponorogo. Nah, Kustia ini juga ikut. Nah, itu hal tersebut yang membuat Kusniati ini menjadi seorang pahlawan. Karena beliau ikut perang di Ponorogo pada tahun 1825 sampai 1830. Yang selanjutnya yaitu ada Lamadu Keleng. Lamadu Keleng ini lahir di Wojo. Selanjutnya pahlawan Lamadu Keleng ini lahir di Wojo, Sulawesi Selatan pada tahun 1700. Beliau mendapatkan gelar pahlawanan berdasarkan Kapres nomor 109, TK, 1888. Beliau wafat pada tahun 1765 dan dimakamkan di Wajo, Sulawesi Selatan. Siapa sih Lamada Kuleng ini? Beliau ini merupakan anak raja Paneki Alamataso To Medetia. Jadi anak raja Paneki Alamataso To Medetia. Meskipun sebagai anak raja, beliau tidak suka menghabiskan waktu di kerajaan dan lebih suka melakukan pengembaraan ke daerah lain bersama pemuda-pemuda di daerah Wajo. Di usia yang masih muda, Lamandukulong sudah melakukan pengembaraan ke Selat Malaka, membangun armada dan menetap di Malaka atau Malaysia Barat. Apa sih perjuangannya Lamandukulong ini? Perjuangan apa sih? Beliau ini pernah bersama pasukannya menyerang benteng Rotterdam yang berada di ujung Padang. Akan tetapi penyerangan tersebut gagal dan Belanda mengajak beliau ini untuk berdamai. Tapi tawaran dari Belanda ditolak oleh beliau dengan tegas. Jadi tidak mau kemerdekaannya tersebut hadiah dari bangsa lain. Selanjutnya itu ada
Pangeran Mangkubumi Hamengkubuwono I. Siapa sih beliau? Beliau adalah Raden Mas Sujana atau Pangeran Mangkubumi Hamengkubuwono adalah Raden Mas Sujana. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 6 Agustus 1717. Pada tanggal 24 Maret 1792 beliau itu wafat. Nah, jadi beliau ini adalah salah satu raja pertama yang ada di Yogyakarta. Seperti itu. Apa sih jasa-jasa beliau yang ada di Yogyakarta? Jasa-jasa beliau ini antara lain yaitu menyusun dasar-dasar kepemerintahan di Kesultanan Yogyakarta dan mengapresiasi pembangunan Taman Sari Keraton Yogyakarta. Baik, sekian dari saya. Hanya segitu saja yang saya bisa sampaikan penjelasan tentang pahlawan nasional Indonesia. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan, atau apabila ada kata yang benar itu datangnya bukan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.